Oke, Mas. Saya mulai pertemuannya. Sebelum ke situ, saya akan sedikit review, Mas, pertemuan kemarin. Share-nya udah nyala ya. Itu paling banyak itu teman-teman masih menggunakan anak panah ketika sama kaki untuk membuat dimension. Nah, maksudnya sama kaki itu ini nih, kan lihat nih, ini 10, nggak boleh harusnya ini 10, ini 30. Nah, ini 10, terus L 30. Seperti ini, Mas, dimensinya. Nah, teman-teman nggak boleh pakai pakai SP sama kaki. Ini yang paling krusial nih. Terus, oke, saya kupas dulu. RET, misal saya punya 30,20. Nah, kita lihat nih. Ini kan ini namanya objek gambar, Mas. Saya kasih ketebalan nih misalnya. BNMT saya masukkan ketebalannya. Nah, ini teman-teman harus tebel, nggak boleh sembarangan. Nah, terus ini kan ada angka ukur, ada alat ukur. Nah, di sini tuh, Mas, ini nggak boleh, Mas. Nempel ini harus ada jeda 1 mili. Nah, di sini di enter. Nah, tak setting dulu. Di AutoCAD juga sama kok. CAD itu sebenarnya hanya untuk cara menggambar eh, apa namanya manual diotomatiskan. Nah, jadi teman-teman nggak boleh nempelin harus ada jeda. Nah, jeda berapa? Oh, kebanyakan. Nah, nah, terus yang di sini harus ada 1 mili, Mas. Ini kebanyakan ini gimana kok jadi 3? Satu offline from origin satu. Nah, jadi ngasih ukurannya antara garis gambar dengan garis gambar dengan garis bantu ukur itu ada 1 mili. Terus ini ada garis bantu ukur, ada perpanjangan 1 mili. Jadi nggak boleh. Nah, ini baru anak panahnya tadi. Nah, ini harga 2,5 ya. Kalau ini 2,5 berarti ininya kurang 0,8. Saya ingin, Mas. Karena saya digerakin orang teknik tuh sembarangan. Oke, size-nya tak kasih 3, kakak. Oke, terus terus. Nah, saya tak ukuran yang bawah ULI dimension linear. Nah, oke, let's see ya. Kalau ininya 1, nah 0,83, ini harusnya teman-teman belum berubah. Harusnya udah berubah. Oh ya, ini kakak, bukan di sana. Langsung ULI. Nah, ini 3, ini 1, kakak. Nah, itu standar. Jadi bukan saya yang membuat aturan ya, Mas, tapi standar isi membuat aturan dan buku yang berbicara, bukan saya kan. Saya hanya meneruskan apa yang standar itu canangkan gitu, Mas. Itu ya, kakak. Jadi anak panah ini jelas ya, ukurannya 3, panjangnya 1. Ini ada selisih 1 mili, ada pertambah 1 mili. Nah, oke, saya buang. Nah, memberikan angka ukur itu harus di tengah. Tengah, dan di sini ada selisih 1 mili, Mas. Antara garis gambar dan angka ukur. Nah, dan ini harus tegak, Mas, 30. Saya masih lihat teman-teman nih, nulis nih. Nah, berapa nih? Huruf A
Di gambar teknik itu nggak ada masa gini. Nggak boleh huruf A pakai ini kan masih gambar apa nulis kartu undangan. Nah, besok kalau nextnya udah nggak boleh tuh kayak gitu misal enter. Nah, misal TXT tingginya 5. Oke. Misal nih UBP K Rawang. Nah, ini yang versi tingginya. Versi apa? Versi huruf baloknya. Kalau mau pakai huruf biasa, misal nggak caps lock, ya D A nggak caps lock. Jadi teman-teman nggak boleh kayak gitu. Nah, so, so, nah, yes, seda, Josefa. Nah, teman-teman harus pakai balok-balok gini. Ini nggak boleh masih yang sembarangan. Nah, ini Mas, A-nya itu nggak boleh A seperti yang tadi yang punya teman-teman ini nggak boleh. Nah, A-nya itu harus ada kepalanya Mas. Ini kan huruf Latin. Itu ya kakak-kakak. Ini kan ISO. Hurufnya ISO TP. Nah, jadi bukan saya yang membuat aturan Mas, tapi standarnya yang membuat aturan. Itu ceritanya. Nah, terus nih saya kupas lagu karena kan memang nggak bisa pakai papan terus tapi ya malah enak Mas Rapi. Nah, ini harus di tengah di misalnya 30-nya nih. Ah, Nah, 30 di sini nggak boleh. Apalagi 30 di bawah sini nggak boleh. Ya, clear ya. Terus kita cek cara ngasih ukuran. Nanti, nanti kalau ini kan tugasnya masih apa namanya em, nyalin ya. Artinya ya nyalin masa ya salah gitu kan. Kan kebangetan banget kalau nyalin salah. Nah, DLI. Angka ukur harus hadapnya ke kanan, ke atas sama ke kiri. Nah, ini satu. Nah, supaya miring. Nah, ini nggak boleh mas angka ukurnya sembarangan. Nah, nih, waduh. Nah, nah, itu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi, nah tulisan model seperti ini nggak boleh mas. Ini salah. Harusnya kalau mau benar atau nah seperti ini. Ini yang benar kakak. Clear ya kalau masalah dimension ya. Eh. Jadi ini krusial mas karena ini aturan bukan dibuat-buat. Oke, terus oke. Nah, Pak kalau bilang ukurannya saya kan A4 ya. Gimana kalau bendanya ukurannya beda? Misalnya REC, saya punya at A3 420,297. Nah, offset 10. Nah, jadi kan teman-teman kan 420 kurangi 20 kurangi 10 punya 390. Loh, 10. Nih, banyak kan nih kakak. 20, 20 kurangi oh 380.
Nah, nah, 10 tambah 30. Oh, ini harusnya ini 20, Mas. 10. Nah, teman-teman kan punya 390. Kalau teman punya misal bikin ulir ya, Pak, saya mau bikin shaft panjangnya 100 mili. 100 mili. 1 meter kan nggak muat tuh, Pak. Shaft diameter 21 meter. Gambar aja. Add 300, 20. Nah, ini tetap, Mas. Ini diameternya 20. Nah, teman-teman gambar nih kan 300 ya, nggak usah bingung. Nah, pakai namanya dipotong. Yang misal case yang kemarin kan. Eh, R. Nah, ini diganti Kak, ED. Namanya penyederhanaan gambar. Walaupun teman-teman itu 400, teman 300, tapi kalau kalau di sini tulisannya 1000 mili, nah itu boleh. Nah, ini teknik penyederhanaan gambar menggunakan potongan bebas. Itu review yang kemarin, Mas. Jadi masih banyak teman-teman yang pertama menggunakan anak panah segitiga sama kaki itu sangat-sangat kelihatan, nggak boleh. Terus, oh ya satu lagi nih, masalah dimension. Oke. Nah, dimension itu teman-teman boleh di tengah, boleh di sini boleh. Jadi kalau misalnya nggak muat, boleh. Contohnya seperti ini. Oke, saya enter 10, 5, 5, 5, 5, 20, 5, 5. Oke. Nah, teman-teman boleh ngasih ukuran seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu pertama boleh. Atau teman-teman bisa menggunakan pengukuran 10 menit. Oke, apa? Nah, DBA. Oke. Nah, ini belum tak setting, Mas, baseline-nya. Nah, sama-sama ini boleh teman-teman seperti ini. Nah, ini yang garis gambar, ini yang garis ukur. Ini boleh, Kak, seperti ini, Kak. Jadi boleh pakai seri, boleh pakai paralel. Nah, atau juga boleh Pak mau di-combine misalnya. Ini yang paling penting di dimension. Nah, di A, di LI. Nah, ini kayak gini nih, langsung di CO. Nah, ini kan Mas, karena ini nggak muat Mas. Nah, ini nggak muat nih. Jadi ini nanti bisa pakai dot. Nggak usah pakai panah boleh kalau dia memang benar-benar kepepet untuk posisi eh, yang nggak memungkinkan. Atau teman-teman bisa nih, ini modelnya. Nah, terus yang ini boleh di luar. Anak panah itu, nah ini boleh ini. 5 menunjukkan eh, ukuran yang sebelah sini. Itu Mas untuk apa masalah dimension karena memang dimension ini 2 kali pertemuan kan. Kalau bilang dibikin, diajarin nanti teman-teman ada problem apa enggak. Oke, oke next. Ini dimension ada pertanyaan nggak Mas? Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke bab berikutnya. Aman ya? Tidak ada, Pak.
aman, berarti besok udah nggak ada kesalahan dalam memberikan dimensi. Nah, yang ini adalah teknik menggunakan itu Pak, Mas, penggaris. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan penggaris ketika kita membuat sesuatu yang sama. Nah, contohnya gimana nih? Waduh, Pak. Oke, teman-teman tuh kan punya penggaris tuh. Nah, penggarisnya ada sepasang. 1 45 derajat, 1 30 derajat. 30 apa 60 Mas? Yang penggarisnya yang Mas beli. Mas, belinya penggaris yang 30 apa 60? Yang 30, Pak. Ada suaranya. Yang 30, Pak. Oh, halo? 30, Pak. 30 apa 60? 30, Pak. 30, Pak. Lu, Pak. Ah, kalian. Mas, segitiga itu jumlahnya itu kan 180 derajat. Yang situ ini kan 40 kan. Yang ini 45 sama 45. 45 sama 45 berapa? 90 kan? Ditambah 90 jadi total 180 ya kan? Kalau yang ini 90 tambah 60 tambah 30 berapa? 90 ya? Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi Mas itu mau nyebutnya dia segitiga 30 sama segitiga 60 sama aja. Yang penting jangan berantem aja. Gitu kan, gitu kan. Oke ya. Ngerti, 30 sama Pak. 60 sama dengan 90. Clear tuh Mas. Jawab. Dia ditanyain. Yang penting jangan pinjam temennya aja. Nah, beda nanti sudutnya. Oke. Nah, ini cara pembuatan sudut Mas. Kalau kita punya apa namanya dua segitiga yang sama pasang tadi, teman-teman tuh sebenarnya bisa nanti bikin sudut 30, 35, 45 dan lain-lain hanya menggunakan kombinasi segitiga. Misal nih, seperti ini. Saya punya segitiga apa namanya masih berapa menit nih? Oh, 5 menit. Ini yang 30 derajat ya, ditambah 45. Ternyata ini bisa membuat garis yang apa 50 derajat. Terus yang ini contohnya, saya biar bisa rapi gimana caranya? Nah, contohin Mas, contohin. Oke, tapi pakai AutoCAD ya, soalnya ya, biar gampang ya. Kan 10, dan 10 kakak, 100. Terus ini saya tadi 50, RO, min 10. Tuh, balik. Jadi sering kebalik. Nah, terus saya punya segitiga 10, 10, 10. Kurang gede. Nah, ini RO. Nah, ceritanya seperti ini Mas, ceritanya. Nah, ceritanya seperti ini Mas. Kalau saya punya garis Mas, pertama, ini kan ini garis pertama nih. L. Terus ini B enter. Tuh. Nah,
ini kalau tak turunin ke sini Mas. Ini ke sini misal 5. Nah, 5. CO 5. Nah, terus ini tak turunkan terus Mas. CO 2 garis nih. CO. Nah, ntar lagi nih namanya kontraksi geometris Mas. Turun. Nah, pada suatu saat Mas, di penggaris kan dia seperti ini Mas. Nah, dengan kita menggunakan penggaris yang apa segitiga itu nanti kita akan membuat garis yang lebarnya sama terus Mas. D T O. Nah, 421 421 421 421. Nah, ini lebarnya sama Mas. Nah, gitu. Itu adalah teknik penggunaan penggaris gitu. Misalnya saya mau RO lagi tak putar. RO 60. Kurang. RO itu ada di buku ya Mas ya. Nah, minimalas ya Mas. Ah, XL. Ini sekarang gini Mas. Saya turunkan penggaris saya ke sini. Ya kan? Saya bikin garis lagi. Dapat, ya kan? Terus saya turunkan lagi penggaris saya, move. Nah, saya kasih garis lagi. Namanya teknik penggunaan garis Mas. Ya, itu yang kita pakai. Terus move lagi, saya turunkan penggaris saya, ya kan? Habis itu saya bikin garis ke sana lagi, Kak. Jadi teman-teman kalau mau membuat garis itu gunakanlah segitiga sama kakinya. Jadi rata, jadi tekniknya. Jadi nggak boleh sembarangan, Kak. Nah, RO. Saya ini gambarnya harus cepet-cepet nih, karena waktu nih, waktu. Mas, udah 1 menit, nanti saya sambung lagi, nunggu 10 menit ya. Apa teman-teman ada yang bisa bukain Zoom? Biar nyambung.